Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki ruang hening 140 dengan judul Membuang Rasa Kecewa. Mari kita awali di dalam doa. Sungguh indah karyamu dalam kehidupan kami. Bagaimana di dalam kehidupan ini Engkaulah sumber cinta dan kasih yang senantiasa menopang kami ketika kami lemah dan menguatkan kami di dalam setiap permasalahan kami. Pada saat ini kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami memahami firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam hidup kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama belajar dari kitab Kejadian 27 ayat 30 hingga 35. Kejadian 27 ayat 30 hingga 35, demikianlah firman Tuhan. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak, ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sautnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara tertipu? Bagaimanakah rasanya tertipu? Misalnya saja ketika kita membeli jeruk 1 kilo dari pasar. Penjual jeruk mengatakan bahwa ini adalah jeruk yang sangat manis. Tapi setelah sampai di rumah, ternyata jeruknya sangat kecut atau asam. Apakah yang kita rasakan? Ya, kita merasa jengkel, merasa kecewa, merasa marah, dan semua perasaan itu bercampur menjadi satu. Akan tetapi kalau hanya menyesal dan kecewa saja serta marah-marah saja, itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Ketika merasa kecewa, baiknya adalah melihat ke depan, menata diri agar lebih baik lagi. Mungkin jeruk yang asam itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih berguna. Misalnya dibuat wedang jeruk atau hal-hal lain yang membuat bagaimana kita mencoba memandang ke depan segala sesuatu yang kita sesali agar tidak menimbulkan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Esau dan Ishak benar-benar kecewa dan marah dengan Yakub yang telah menipu mereka. Yakub telah merampas hak dan berkat kesulungan Ishak dengan cara yang licik. Namun di balik rasa marah tersebut, Esau dan Ishak mencoba menata hati mereka dan melihat ke depan
Esau meminta berkat yang tersisa dari Iskak untuk menguatkan dan menghibur dirinya. Saudaraku, kita semua pasti pernah dikecewakan. Kita semua pasti pernah merasa kecewa. Ketika kecewa, hendaklah kita tidak terus-menerus bergumul dalam penyesalan dan amarah. Dalam kekecewaan kita, kiranya kita bisa menata kembali hati dan pikiran kita untuk melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, dalam kehidupan kami memang ada kalanya kami merasa kecewa, dikecewakan oleh saudara, kerabat, dan di dalam kami merasa kecewa tersebut, melalui firman-Mu Engkau mengingatkan agar kami harus melihat ke depan, harus mencoba untuk menata hati dan pikiran kami, membangun kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga luka batin yang ada dalam kehidupan kami dapat kami tinggalkan. Mampukan kami Tuhan, belajar dari Esau, belajar dari Iskak, di mana mereka menata hati dan pikiran mereka. Di dalam luka yang mereka rasakan, mereka mencoba untuk melihat masa depan dan menatanya dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan, mampukan kami juga untuk pada saat ini mengingat hadirnya bencana di beberapa tempat yang membuat kami prihatin. Mampukan kami untuk merasakan juga apa yang dirasakan saudara-saudari kami di tempat-tempat pengungsian, di tempat-tempat bencana alam, di mana kami pun mendoakan mereka. Kiranya Engkau menguatkan saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam, baik itu adanya banjir, tanah longsor, gempa bumi, meletusnya gunung, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau yang menguatkan mereka dan memberikan penghiburan dalam kehidupan mereka. Berkati juga dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kuatkanlah para dokter, kuatkanlah juru rawat, tenaga ahli medis, di mana mereka berkorban, berjuang untuk keadaan yang lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap harapan, setiap rencana, dan apa yang ingin kami raih di dalam masa depan kami hanya di dalam rancangan-Mu saja. Kami yakin dan percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kerusakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini, ungkapan syukur dan juga permohonan kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.